Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar My Salva Podcast, dimanapun Anda sekalian berada saat ini. Apa kabar? Saya yakin bahwa setiap kita sudah menikmati begitu banyak berkat, kemurahan dari Tuhan Yesus. Dan saya juga yakin bahwa pagi hari ini kita semua akan menikmati berkat lawatan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kepadamu kami mengucap syukur pada pagi hari ini oleh karena Engkau begitu mengasihi kami. Oleh karena Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami beroleh anugerah keselamatan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Senang maupun susah, sakit maupun senang, berkecukupan ataupun berkekurangan, kami sungguh tahu bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengingatkan kepada kami betapa beruntungnya kami memiliki Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan betapa besarnya kasih-Mu, sehingga kami yang sesungguhnya tidak layak, tetapi Engkau telah melayakkan kami. Sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan, di balik salib-Mu, dan biarlah firman-Mu yang bertata di dalam hati kami. Ampuni kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kami adalah setia. Pembacaan yang kedua terdapat dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam memelihara kehidupan kita. Ini adalah bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Tema dari perenungan kita pada pagi hari ini yaitu bukti kesetiaannya membawa kita harus berbuat baik. Hal inilah yang mendasari kepercayaan dalam iman kita sebagai orang yang percaya bahwa kasih setia Tuhan yang tak pernah tergoyahkan. Sebaliknya,
dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk menjaga kesetiaan kepada Allah. Akan tetapi, seringkali kita tidak setia kepadanya, oleh karena adanya tantangan hidup yang membuat kita goyah, yang membuat kita putus asa, dan lain sebagainya. Kesetiaan adalah salah satu kualitas hidup yang paling mahal. Kesetiaan adalah bagian yang paling tulus dari cinta, sebab cinta sejati membawanya pada pengorbanan yang menjadi bukti dari kesetiaan. Meskipun demikian, kesetiaan tidak cukup dengan ucapan, akan tetapi kesetiaan dibutuhkan pengorbanan dan ketulusan dalam menjalani sebuah hubungan. Kesetiaan merupakan sebuah komitmen kita untuk menjalani sebuah hubungan yang erat dengan sesama kita dan terlebih khusus hubungan kita kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengajarkan kepada kita, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Itu berarti kita harus mengingatnya dalam hati dan pikiran kita terus-menerus. Oleh karena itu, janganlah kita menghilangkan dan melupakan dua hal itu, melainkan hidupilah dan peliharalah kasih dan setia di dalam diri kita. Bagaimana caranya agar kita setia kepada Tuhan? Caranya kita setia kepada Tuhan adalah yang pertama, kalungkanlah itu pada lehermu. Pada ayat yang ketiga, kalung adalah sesuatu yang sangat berharga, dan bagi pemiliknya, apalagi kalung tersebut adalah pemberian dari seseorang yang istimewa. Dan tentunya kita akan menjaga dan memeliharanya dengan baik. Sama halnya juga dengan kesetiaan. Kesetiaan merupakan suatu pemberian Allah yang sangat berharga bagi kita, yang kita jaga dan pelihara dengan baik, sebagai hiasan yang terindah yang kita miliki dalam diri kita. Karena itu, janganlah kita meninggalkannya, tetapi kenakanlah atau gunakanlah kesetiaan itu dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan yang susah maupun dalam keadaan yang senang. Karena itu, kita selalu diingatkan dalam firman Tuhan untuk selalu setia baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara besar, sehingga kita boleh kuat dalam menjalani kehidupan ini. Itulah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk setia kepada Tuhan? Tuliskanlah itu pada loh hati. Tuliskanlah itu pada loh hati. Pada poin yang kedua ini, Tuhan mau agar kita menuliskan kesetiaan itu pada loh hati kita. Karena jikalau kita menulisnya atau kita mencatatnya di atas kertas, maka bisa saja kertas itu sobek, terhapus, tercoret, dan lain sebagainya yang akan menjadi rusak. Nah, artinya Tuhan telah memeteraikan kesetiaan itu pada hati kita, sehingga dalam keadaan apapun, kesetiaan itu tidak dapat hilang atau terhapus dari hati kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesetiaan juga merupakan kekuatan kita dalam menjalani sebuah hubungan, baik itu hubungan dengan pasangan kita, keluarga, teman, ataupun sahabat kita, dan terlebih khusus hubungan kita dengan Tuhan. Dan biarlah kesetiaan itu akan terus ada dalam hati kita, dan kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kepada keluarga kita, pasangan kita, teman atau sahabat kita, dan orang-orang di sekitar kita.
Karena itu, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita memperhatikannya. Rasul Paulus juga telah mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa Allah telah memeteraikan kesetiaan itu di dalam hati kita manusia. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, di situ dikatakan, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Allah telah menuliskan kesetiaan itu bukan dengan tinta, melainkan dengan Roh dari Allah yang hidup. Nah, sebab itu, untuk menguatkan kita dalam melakukan kesetiaan itu, di sini kita diyakinkan dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang keempat yang mengatakan, "Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Ketika kita dapat mewujudkan kesetiaan itu dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan kasih yang tiada batasnya dari Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita akan mendapatkan penghargaan dari Allah serta manusia. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita tidak dapat menghitung seberapa banyak kesetiaan Tuhan, seberapa banyak pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memiliki atau ketika kita berada dalam masalah, pergumulan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya yang membuat kita putus asa, kecewa, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu memberikan kita kemampuan untuk menjalaninya. Tetapi karena itulah kita harus membuktikan kesetiaan kita kepadanya. Dan kesetiaan itu pun akan mendorong kita untuk berbuat baik. Karena itu, jadilah berkat bagi orang lain melalui kesetiaan kita, dan tetaplah setia kepada Tuhan, dan tetaplah rendah hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terus mendorong kita, yang terus menolong kita untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami bukan hanya mengerti, tetapi kami dikuatkan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni salah kami Tuhan, dan layakkan kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku